Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari room 6 akan mempresentasikan beberapa jurnal yang telah kita buat. Untuk peserta pertama adalah Iwan Hardianto. Silakan untuk saudara Iwan. Servisnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas pendidikan ekonomi malam dengan mata kuliah emotional intelligence akan mempresentasikan hasil dari tugas saya sebagai pengganti UAS tentang kecerdasan emosional terhadap hasil belajar. Pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar biologi siswa SMA 3 Negeri Kota Palopo. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar biologi siswa SMA Negeri Kota Palopo. Yang kedua, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar biologi siswa SMA Negeri Kota Palopo. Yang ketiga, pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap hasil belajar biologi siswa SMA Negeri Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian ekspos faktor yang bersifat korelasional populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri Kota Palopo, pengambilan sampel dengan secara cluster random sampling. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis statistik diferensial. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi belajar SMA. Yang kedua, kecerdasan emosional siswa SMA Negeri Kota Palopo. Yang ketiga, hasil belajar biologi siswa SMA Negeri Kota Palopo. Yang keempat, kecerdasan emosional pengaruh yang positif yang signifikan terhadap hasil belajar biologi. Yang kelima, motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar biologi. Yang keenam, kecerdasan emosional dan motivasi belajar berpengaruh positif dan nyata terhadap hasil belajar biologi siswa SMA tersebut. Selanjutnya, sebelumnya pendahuluan dulu. Hendaknya motivasi belajar siswa akan berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran siswa dalam kelas. Lebih lanjut, akan menurunkan prestasi belajarnya. Oleh karena itu, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa salah satunya adalah dengan meningkatkan kecerdasan emosional siswa dalam proses belajarnya. Belajar akan menghasilkan perubahan dalam diri seseorang. Faktor dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi belajar adalah faktor metode pembelajaran. Selain siswa, unsur terpenting yang ada dalam kegiatan pembelajaran adalah dosen. Dosen sebagai pengajar yang memberikan pengetahuan sekaligus sebagai pendidik yang akan mengajarkan nilai-nilai moral maupun sosial, dan untuk menjalankan peran tersebut, seorang dosen dituntut untuk memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas yang nantinya akan diajarkan kepada siswa. Seorang dosen dalam menyampaikan materi harus memilih metode yang bisa membuat minat siswa tertarik terhadap materi yang diajarkan. Slameto tahun 2003. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi kecerdasan emosional. Motivasi adalah suatu keadaan dalam individu yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang tertentu. Motivasi terdiri atas motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi merupakan konsep untuk menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul pada atau di dalam seseorang individu yang menggerakkan dan mengarahkan
Kecerdasan emosional sangat penting untuk membangun kehidupan yang seimbang. Dalam segala aspek kehidupanmu, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan membantumu hidup lebih seimbang dan bahagia. Kamu akan tahu bagaimana cara menempatkan diri, memproses suatu kejadian, dan mengontrol emosi. Kecerdasan emosional melatih seseorang untuk tetap rendah hati. Kebanyakan orang percaya bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Itulah yang menyebabkan seseorang menjadi sombong. Sedangkan jika kamu memiliki kecerdasan emosional ini, dia akan menjagamu untuk tetap rendah hati. Alih-alih menilai seseorang atau sesuatu, kamu malah akan menempatkan dirimu di posisi orang tersebut dan membuatmu lebih bijaksana. Ya. Ya, kecerdasan emosional tentunya jelas lebih baik untuk kesehatan mental. Kecerdasan emosional mempengaruhi sikap dan pandanganmu terhadap kehidupan. Ini juga bisa membantu meringankan kecemasan dan menghindari depresi. Tingkat kecerdasan emosional yang tinggi berkorelasi langsung dengan sikap positif dan pandangan hidup yang lebih bahagia. Kecerdasan emosional juga baik untuk kesehatan fisik. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik, jelas kamu akan memiliki kemampuan untuk merawat tubuh dan terutama mengatasi stres yang memiliki dampak luar biasa pada kesehatan secara keseluruhan, sangat terkait dengan kecerdasan emosionalmu. Hanya dengan menyadari keadaan emosional dan reaksi terhadap stres dalam hidup, kamu dapat mengatasi stres dan menjaga kesehatan. Selanjutnya, lagi Kak. Hasil dan pembahasan. Sesuai dengan landasan teori dan hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh serta fenomena di lapangan, maka pembahasan hasil-hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan emosional pada umumnya termasuk dalam kategori tinggi. Skor rata-rata tersebut berada pada interval, yaitu 152 sampai 174 dengan kualifikasi kecerdasan emosional tinggi. Hal ini juga sejalan dengan banyaknya siswa dengan skor dalam interval tersebut, yaitu sebanyak 45 sampai 83%, dan ada 5 orang siswa yang kecerdasan emosionalnya berada pada kategori tertinggi, serta 31 orang siswa yang kecerdasan emosionalnya berada kategori sedang, dan 3 orang siswa yang kecerdasan emosionalnya berada di kategori rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional siswa SMA 3 di Palopo berada dalam kualifikasi sedang sampai tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dalam bentuk pertama kesadaran diri, mengetahui apa yang kita rasakan suatu dan menggunakannya untuk mengambil keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuannya diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, pengaturan diri menangani emosi ketika sedemikian sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Yang tiga, motivasi menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membuat kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan frustasi. Yang kelima, empati, merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Yang keenam, keterampilan sosial, menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja dengan tim.
Yang kedua, motivasi belajar siswa SMA Negeri 3 Kota Palopo pada umumnya berada pada kategori tinggi. Skor rata-rata tersebut berada pada interval 81 sampai 92 dengan kualifikasi motivasi belajar tinggi. Selanjutnya, kesimpulan yang pertama, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan emosional siswa SMA negeri tersebut berada dalam kualifikasi sedang sampai tinggi. Yang kedua, motivasi belajar SMA negeri di kota tersebut kualifikasi sedang sampai tinggi. Motivasi belajar ini didasarkan oleh keinginan untuk kebutuhan kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, keterlibatan tinggi. Hasil belajar siswa SMA negeri tergantung kepada berdasarkan materi yang telah dipelajari siswa. Yang keempat, kecerdasan emosional ini pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar biologi siswa SMA negeri kota tersebut. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional, baik pula hasil belajar biologi siswa. Yang kelima, motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar biologi siswa. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi belajar, maka akan semakin baik pula hasil belajar siswa tersebut. Yang keenam, kecerdasan emosional dan motivasi belajar berpengaruh positif dan nyata terhadap hasil belajar siswa tersebut. Hal ini berarti bahwa semakin positif kecerdasan emosional dan semakin tinggi motivasi belajar, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar siswa tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua. Dari analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Dengan motivasi belajar yang tinggi, diharapkan mereka dapat berkarir dan bersaing di dunia kerja. Motivasi juga akan memainkan peranan dalam skill emosional intelligence seseorang. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi keahlian yang berkualitas guna mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Selanjutnya, bukan yang itu, Kak. Ya, yang terakhir ada saran kepada pihak, yang pertama kepada pihak Didaksmen Depdikbud diharapkan memprogramkan penataran atau pelatihan bagi para kepala sekolah, guru terutama yang berkaitan dengan peningkatan kecerdasan emosional dalam interaksi sosial. Yang kedua ada kepada pihak pimpinan Dikpora diharapkan memprogramkan pelatihan terutama yang berkaitan dengan peningkatan motivasi belajar siswa. Yang ketiga ada kepala sekolah diharapkan memprogramkan pelatihan terutama yang berkaitan dengan peningkatan hasil belajar biologi. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sesi tanya jawabnya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.